Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, Rizky izin share screen. Sudah terlihat ya. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-12 ya. Ya, Ibu. Oke. Tahapan berpikir kritis, eh, di mana kita nanti di sini akan membangun nalar yang kuat, kemudian gimana cara menemukan kebenaran dan penalaran yang output dari penalaran itu biasanya berupa argumen, baik itu argumen berupa lisan ataupun tulisan, dan bagaimana caranya kita memperbaiki argumen gitu. Nah, namun untuk di dalam tahapan ini gitu ya, eh, kita merujuk pada eh, teori dari Robert Edmis ya, yang mana ada 6 elemen dasar yang dikenal dengan nama Frisco. Ya. Frisco itu apa aja? Fokus, reason, kemudian inference, situation, clarity, overview. Ya. Nah, nanti saya tambahkan dari sudut pandang kalau di keperawatan itu seperti apa. Oke. Nah, jadi harapannya pada pertemuan hari ini kalian semua mampu bagaimana itu mengerti gitu ya proses tahapan eh, apa dalam penalaran berpikir kritis ya. Nah, dalam hal ini itu argumen itu nanti seperti apa ya. Kemudian bagaimana cara menerapkan metode ilmiah untuk mencari apakah itu kebenaran ya, kebenaran, kemudian melakukan sintesis atau penggabungan klaim, kemudian mengidentifikasi dan merumuskan argumen, serta di akhir itu kalau sempat kita analisis klaim umum itu seperti apa gitu ya yang ada di dalam masyarakat. Ya. Nah, berpikir kritis yang kita tahu bahwa itu merupakan art ya atau seni dalam berpikir di mana ketika di dalam penalaran ya kita tahu bagaimana membedakan oh mana sih itu argumen ya hasil pemikiran kita ya kan argumen itu ada yang baik ada yang eh, apa namanya kurang baik ya atau buruk istilahnya seperti itu. Nah, biasanya di dalam tahapan berpikir ya, kita melihat problem atau inputan apa saja gitu ya atau entah itu dari studi kasus gitu ya atau aktivitas gitu ya yang biasanya itu mengidentifikasi atau men-trigger gitu ya suatu pemikiran. Nah, di sini ketika kita berpikir, kita melihat kira-kira kekuatan dan kelemahan cara berpikir kita itu seperti apa dan bagaimana cara kita menyusun ke dalam bentuk yang lebih baik sehingga menghasilkan argumen yang lebih baik gitu. Dan proses ini itu menuntut dari sisi manusianya ya atau personalnya itu kita berusaha untuk pertama open minded, kemudian kita belajar secara mandiri, kemudian kita tekun atau melatih otak kita untuk berpikir seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak terbiasa hanya lost aja, lost gitu ya, otomatis kita tidak membentuk fondasi mental kita sebenarnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi menurut Robert Ennis, tahapan utama berpikir kritis atau Frisco itu didasari dari 6 elemen dasar. Yang pertama fokus. Jadi pertama ketika kita melihat gitu ya konteksnya apa, kita identifikasi
masalahnya itu dengan baik seperti apa ya. Karena di dalam fokus ini sebagai tahapan awal dan bagaimana cara kita menentukan apa yang akan kita pertimbangkan. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa melakukan pertimbangan dengan tepat, jadi kita akan eh, kurang atau tidak secara menyeluruh bisa mengidentifikasi masalah dengan baik. Kemudian yang berikutnya reason. Reason itu artinya alasan. Nah, alasan di sini kita berproses ya, berproses dalam memberikan alasan yang logis. Di mana alasan yang logis ini itu mendukung apapun kesimpulan atau apapun kiranya jawaban atau alasan ya yang bisa kita kemukakan. Kemudian tahapan berikutnya inference. Nah, sudah mengidentifikasi masalah dengan baik, kemudian tahu reason kenapa kita harus memberikan alasan ya. Nah, inference itu membuat kesimpulan yang tepat. Jadi kita di sini tuh menarik kesimpulan dari proses yang terjadi di reason tadi, kita membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan informasi atau data-data berdasarkan bukti-bukti yang memadai. Jadi ditelaah lebih lanjut di inference ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah situation. Situation itu adalah situasi. Kita berarti harus memahami bagaimana situasinya, bagaimana situasi kenyataannya, bagaimana kondisi realnya. Gitu ya. Ya, kalian berarti tidak hanya melihat saja, tapi Anda juga melakukan survei ya, memahami permasalahannya yang terjadi di lapangan ya. Dan konteks situasinya itu Anda lihat sendiri di situ. Ya, seperti apa? Itu situation. Kemudian yang berikutnya clarity. Clarity itu artinya Anda memberikan kejelasan baik itu dari sisi istilah, definisi, konsep atau keterkaitan di antara identifikasi masalah tadi itu ya. Sehingga Anda tidak ambigu atau istilahnya itu tidak membingungkan terkait konsep istilah yang diberikan. Sebentar ya, saya ada telepon. Halo? Hmm. Halo, Assalamualaikum. Iya, iya. Boleh, boleh. Iya, nggak apa-apa. Setengah tiga. Bisa tutup sebentar, Pak. Ya, oke. Ya. Nanti rapat. Oke, kalau sudah situationnya sudah tahu, kemudian kita sudah melakukan clarity, jadi kejelasan kira-kira itu benar nggak ya istilah atau definisi atau konsep yang kita gunakan dalam melakukan tadi ya freeze-nya belum O gitu ya. Kalau sudah ya kita klarifikasi semuanya oke. Jadi bukan istilah itu katanya, coret katanya. Karena kita harus melihat di lapangan. Benar nggak sih ini Bapak A yang bilang atau kasus B yang ada gitu ya. Nah, karena sudah dipastikan secara clear gitu ya, kejelasannya jelas gitu ya, orangnya ada, case-nya ada gitu ya. Baru nanti kita lakukan overview gitu ya. Di sini kita melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh ya, istilahnya looping gitu ya. Nah, looping flashback gitu ya. Tapi inti dari permasalahannya tetap sama. Tetap sama. Anda sudah mengumpulkan bukti-buktinya, kemudian memastikan apa yang telah Anda temukan itu benar adanya sebelum Anda memutuskan atau menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan bahwa di dalamnya itu tidak ada kesalahan. Ingat ya, tidak ada kesalahan. Tapi semuanya itu benar. Ketika semuanya benar, maka
ketika Anda melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh, maka itu valid ya, bisa divalidasi entah itu oleh tim pakar, kalau misalnya di bidang Anda ya, keperawatan, bisa dengan orang-orang apa perawat senior ya, konfirmasi pengecekan ulang secara menyeluruh, atau apa tim leader ya, atau supervisor, atau bahkan kepala perawat gitu ya, atau bahkan pengecekan ulang misalnya di kisaran penyakit, oh penyakit dalam gitu ya, Anda konfirmasi ke eh, pakarnya, yaitu dokter penyakit dalam misalkan, untuk konfirmasi ulang. Oh silahkan, ketika seluruh pengecekan Anda lakukan gitu ya, dengan tidak memastikan kesalahan, kebenaran itu bisa menjadi suatu validasi. Ya, ini tahapan pertama berpikir kritis. Jelas ya? Nah, oke. Di dalam melakukan eh, tahapan berpikir kritis, otomatis diawali dengan bagaimana kita melakukan fokus tadi ya, yaitu tahap awal untuk mengidentifikasi. Nah, ini lebih detailnya ya. Nah, ini kan bagikan suatu bangunan, kemudian tiba-tiba ada petir, ya, dan sumber masalahnya. Anda mencari sumber masalahnya di mana, yang terjadi atau yang terkena permasalahan itu di mana objeknya dan lain sebagainya. Nah, fokus ini Anda berusaha untuk menganalisis awal dengan mengidentifikasi masalah serta menentukan kira-kira apa yang menjadi root cause-nya. Biasanya seperti itu ya. Nah, dari sini ketika Anda melakukan identifikasi, Anda berusaha untuk memperbaiki suatu argumen. Nah, diawali dari Anda melakukan analisis analitik, kemudian melakukan evaluatif, ya, sebagai langkah awal dalam memperbaiki argumen. Jadi Anda memilah mana sih strength-nya, ya, kemudian mana sih kelemahannya, ya. Nah, dari kekuatan kelemahan ini Anda pertimbangkan lebih banyak kekuatannya atau kelemahannya. Kemudian Anda melakukan pengecekan premis, ya. Anda memeriksa alasan-alasan apa yang nanti digunakan untuk mendukung memperbaiki argumen di tahapan identifikasi. Ini bukan untuk yang apa namanya, proses memberikan alasan logis, ini masih memeriksa ya, identifikasi awal. Kira-kira premis-premis apa sih yang bisa digunakan atau saat ini yang sedang booming atau sedang viral atau sedang kontroversi ya. Kemudian perlu tidak dukungan tambahan untuk pembuktiannya ya. Sehingga yang Anda identifikasi kira-kira itu ternyata banyak alasan penyebabnya. Nah, mana yang tepat, mana yang alasan utama, ya, contohnya seperti itu. Kemudian dari sini Anda juga melakukan apa perbaikan dari premis alasan yang mau digunakan. Nah, bisa nggak dipertahankan dengan argumen baru? Kalau misalkan bisa, ini bisa menjadi titik awal masih, ya, titik awal kesimpulan dari argumen baru. Nah, jadi diawali dari tahapan awal mengidentifikasi masalah. Jadi sebelum Anda mengatakan identifikasi masalah untuk case A gitu ya. Nah, Anda kan harus menuliskan permasalahan pertama, permasalahan kedua, permasalahan ketiga. Nah, ini cara Anda menyampaikan permasalahan-permasalahan ini gitu ya, menjadi sebuah argumen karena dia tertulis, berarti argumennya tertulis gitu ya. Nah, ini kan ada struktur yang kenapa kamu mengatakan itu sebagai masalah? Apakah kelebihan atau kelemahannya? Sehingga itu sebagai permasalahan gitu ya. Sebelum nanti itu ada diproses ke tahapan berikutnya, tahapan kedua gitu ya. Nah, di tahapan kedua ini gitu ya,
Jadi tahapan pertama tadi kan, oh ini gabungan ini berarti ya. Nah, tahapan pertama udah mencapai identifikasinya, analisis sama evaluasinya, kemudian reason, ya, reasonnya, ya, kemudian baru melakukan ya perbaikan untuk mencapai kesimpulan. Nah, satu dua tiganya diawali dari eh, rekonstruksi ini, ya. Kemudian baru yang berikutnya, ya, tahapan berikutnya itu kita melakukan proses eh, penomoran klaim. Jadi kalau misalnya apa namanya Anda menganalisis suatu situasi yang tadi, nah, Anda cek permasalahannya sesuai nggak dengan situasinya. Ketika Anda melakukan pengecekan, apakah itu benar eh, permasalahannya, kemudian Habis alasannya kerja itu aja. logis, kemudian ketika alasannya logis ditarik suatu kesimpulan, tapi kebenaran klaimnya itu apakah sesuai relasi antar satu dengan yang lainnya, maka Anda bisa menelaah dengan memberikan identifikasi kalau misalnya permasalahan pertama, kedua, ketiga. Nah, Anda detailkan setiap klaim-klaim untuk permasalahannya di lapangan, ya. Kalau misalkan jelas, oh ternyata ini penyebabnya dari si A, kemudian hubungannya dengan si B, kemudian hubungannya dengan si C, ya. Maka Anda bisa menyusunnya kembali pada saat kita mendiskusikan di tahapan situasi, ya. Jadi ini direkonstruksi ulang, kemudian membuat diagramnya, ya. Kemudian Anda eh, memperjelas, ya, melakukan proses berikutnya yaitu clarity, ya. Nah, dalam poin clarity, ya, Anda melakukan penyusunan ulang poin-poin penalaran terkait logis nggak alasannya, logis nggak kesimpulannya, kemudian poin-poinnya ada di mana saja. Kalau ditemukan permasalahannya ada 100 permasalahan gitu ya, di suatu desa gitu ya, maka dia dipoin-poinkan. Kira-kira bisa nggak dikelompokkan atau diklasifikasikan lebih dahulu. Sampai definisi atau istilah-istilahnya itu sudah dikelas-kelaskan lebih fokus lagi, lebih detail lagi, gitu ya. Nah, ketika penyusunan itu sudah lebih logis, ya, maka bisa digambarkan, ya, poin-poin penalarannya itu atau argumen. Penalaran itu kan hasilnya argumen ya. Nah, argumennya sesuai enggak? Kalau misalkan sesuai dengan konsep, sesuai dengan istilah, sesuai dengan apa yang ada tadi, ya. Yang berikutnya adalah menghilangkan ambiguitas atau apa eh, permasalahan-permasalahan yang ambigu, ya, atau konsep-konsep yang awalnya ambigu itu diperjelas, entah itu diperjelas kelasnya atau kelompoknya, sehingga ketika di overview atau peninjauan kembali, ya, itu ambiguitas sudah hilang. Jadi di sini tahapannya adalah menghilangkan ambiguitas. Kalau ambiguitas sudah ada, maka ini yang akan menjadi kesalahan berpikir nantinya karena ambigu. Nah, makanya harus dihilangkan. Kalau sudah dihilangkan, kayak noise-nya itu dihilangkan gitu ya. Misalnya ada perkataan A, B, C, D gitu ya. Nah, ternyata ada J di situ. Nah, J-nya itu dihilangkan. Seperti noise-nya dihilangkan. Maka ketika dihilangkan, maka argumennya itu sudah spesifik, ya, dan tidak membingungkan lagi. Setelah ambiguitas hilang, ya, maka berikutnya adalah kita melakukan ini peninjauan, ya.
pengecekan apakah argumen yang ditemukan tadi itu benar. Ya. Jadi kalau misalnya benar, maka bisa diputuskan dan disimpulkan untuk memastikan validitasnya. Ya. Tapi awalnya pasti kita cek apakah benar nggak. Nah, kalau di dalam fase ini sebenarnya sama seperti overview tadi peninjauan. Ya. Di sini tahapan pengecekannya itu kita mengecek kebenaran dan validitasnya. Ya. Nah, di dalam fase validitas dan kebenaran ini, ya, ini kita melibatkan dua evaluasi kunci. Yang pertama bagian logika sama bagian kebenaran. Di bagian logika, kita memastikan argumen yang dihasilkan, ya, ini sifatnya valid secara deduktif ataupun secara induktif. Kalau deduktif berarti kan pasti benar dan valid, Bu. Ya, kalau induktif berarti kan masih ada kemungkinan. Nah, kalau kemungkinan 70% tadi atau 75%, 85% atau bahkan 99%, ya. Nah, berarti kemungkinan benarnya lebih tinggi. Nah, argumen yang tadi sudah diperbaiki, sudah bebas dari ambiguitas, ya. Nah, yang kedua dipastikan dia bebas dari kesalahan berpikir formal, ya. Yang menggunakan bisa menggunakan empat silogisme baik secara deduktif ataupun induktif, gitu ya. Nah, kalau dari logika sudah oke, dilanjutkan dari sisi bagian kebenaran. Kalau dari sisi bagian kebenaran, Anda tinggal memastikan premis, baik itu premis mayor ataupun premis minor yang khusus, ya, itu sesuai dengan fakta-fakta aktual di lapangan atau di dunia nyata. Nah, kalau misalkan, oh saya belum berganti ya. Ini. Ya. Pastikan kebenaran di lapangan. Ya. Nah, tujuan dari melakukan hasil fase tadi, ya, tujuan akhirnya adalah Anda mendapatkan insight, ya, insight kesimpulan yang benar. Nah, tujuan akhirnya adalah mencari kebenaran dari permasalahan yang ruwet tadi itu, ya. Nah, Anda bisa mengambil kesimpulan yang benar, mengambil keputusan yang bijaksana, di mana kalau akhirnya adalah dia menjadi suatu klaim yang benar, maka dia bebas dari kesalahan berpikir. Nah, ini tujuan dari akhir kenapa harus berargumen. Argumennya itu diharapkan argumen yang valid, benar, ya, sesuai fakta. Nah, di dalamnya kita juga melakukan pengujian, ya, uji kebenarannya, ya. Di dalam pengujian kebenaran kita itu sebenarnya itu menggali fakta intelektual di dalamnya, fakta yang benar seperti apa, ya, yang dia membedakan dari apa apa istilahnya ya, argumen-argumen yang mengaburkan, seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu kadang ketika kita mencari suatu di dalam tahapan berpikir kritis, ya, kita menggunakan suatu metode yang intinya adalah dia mencari kebenaran. Kita tahu bagaimana metode yang harus dimasukkan ketika mau mencari argumen yang benar dan valid atau valid dan benar, seperti itu. Proses di tahapan metode ini, ya, dikenal dengan istilah logiko hipoteko verifikatif, ya. Sebenarnya sama kayak yang tadi, pengamatan itu seperti yang dikatakan oleh
siapa? Robert Ennis ya. Nah, identifikasi masalah ya. Nah, itu diawali dari pengamatan atau logiko tadi, ya kan? Tahapan awal. Nah, kemudian berikutnya itu lanjut ke fase hipotetiku atau perumusan. Nah, ketika di dalam perumusan ini sebenarnya itu fasenya itu sama seperti ketika mencari proses reason, ya, memberikan alasan yang logis, kemudian merumuskannya, lalu membuat beberapa kesimpulan sesuai fakta-fakta rasional. Ya, di sini adalah hipotesis, merumuskan hipotesisnya seperti apa. Kemudian kita melakukan lanjut tahapan berikutnya verifikatif. Nah, ini kalau di uh, apa namanya Robert Ennis tadi itu, nah di situ di verifikatif itu kita melakukan pengujian lapangan. Jadi kita verifikasi situasi sebenarnya apa di lapangan. Kemudian kita juga melakukan pengujian apa kejelasan, clarity-nya seperti apa. Nah, di sini kita lihat kira-kira ada nggak hubungan, entah itu hubungan perilaku atau hubungan konsep gitu ya. Nah, kita verifikasi pengujian di dalam apa namanya konteks konteks permasalahan ini. Kemudian di dalam pengujian ya, ini juga ada overview atau peninjauan ulang ya. Nah, di dalam verifikasi pengujian ini ya, ini kita bisa melakukan dengan media yang berbeda, bisa menggunakan apa namanya wawancara, ya kan tunjuk lagi fakta yang ditemukan seperti apa. Kemudian melakukan eksperimen ulang, ya. Ya, mau di lab atau mau di laboratorium sesuai tidak. Kenapa? Untuk melihat kira-kira ada nggak apa namanya kesalahan ya, di tiap tahapannya. Kemudian di dalamnya juga kita mengecek ya kebenaran sama validitas. Nah, sebenarnya dalam metode itu baik itu dengan 6 langkah ataupun 3 langkah, semua dilakukan dengan tahapan proses yang sama sebenarnya. Ada pengamatan, ada perumusan, ada pengujian, ya. Sama-sama seperti itu. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan klaim atau sintesis, ya. Klaim atau sintesis, kita belum ngomong klaim umum ya, masih kita diskusi terkait klaim sintesis ya. Di dalam sintesis ya, biasanya dijelaskan ya ketika apa namanya seorang pemikir ya seorang pemikir ingin mengajukan pertanyaan sintetis ya, yang mana semua informasi itu dilihat ini hubungan relasinya ya. Jadi dipadukan semua informasi sehingga menciptakan benang merah ya, atau ide atau pemikiran ya yang dari semuanya ya, apapun yang ada semua informasi itu, di mana ide atau pemikiran itu bisa menjadi suatu apa namanya ide baru ya atau penciptaan ide baru. Nah, semua berasal dari narasi-narasi informasi yang dikumpulkan berdasarkan bukti-bukti tadi. Itu. Nah, apakah semua orang bisa seperti itu? Belum tentu, karena biasanya itu memang tergantung bagaimana seseorang itu ketika ada satu permasalahan, dia bisa mengaitkan dari 360 derajat. Artinya itu
eh, dia melihat dari beberapa sisi, ya. Kemudian dia melakukan kombinasi dimensi. Jadi seorang pemikir kritis pun dia harus memeriksa semua dimensi yang ada di dalam dimensi-dimensi logika, ya. Dan dia membuat bahwa klaim itu bisa menemukan klaim baru, gitu ya. Makanya nanti ada di istilahnya ada klaim umum gitu ya. Atau bahkan bisa membuat klaim-klaim yang ada, gitu ya. Ini dinarasikan secara koheren. Koheren itu artinya sama, gitu ya. Sama sefrekuensi, ya, koheren. Seperti itu. Nah, jadi semua dimasukkan, kemudian ketika dikeluarkan, ini kombinasi dari semua dimensi logika yang ada, tapi ide baru yang dihasilkan, gitu ya, itu seperti ditarik satu benang merah yang sama, gitu. Nah, dari beberapa klaim yang ada, itu bisa diistilahkan dengan integrasi asumsi, ya. Nah, atau integrasi asumsi dari pengetahuan yang lama, ya. Nah, bisa mendapatkan informasi yang baru. Yang pertama dilakukan adalah kita membangun asumsinya. Kita menggabungkan berbagai pengetahuan lama dengan informasi yang baru untuk membentuk suatu landasan keputusan yang baru, gitu ya. Nah, di sini perlu adanya penalaran majmuk, di mana kita menggunakan konjungsi atau penggabungan dua klaim atau lebih, gitu ya, untuk memperkuat satu kesimpulan utama. Nah, di dalam integrasi ini, gitu ya, tetap diperlukan adanya kewaspadaan kritis, ya, supaya tidak terjadi bias, ya. Kemudian apa namanya dilakukan dengan hati-hati, ya. Kemudian eh, kalau dia dalam suatu kelompok, gitu ya, dia menghindari bias group thinking, gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, kewaspadaan kritis ini sangat perlu, gitu ya. Sehingga informasi yang dikeluarkan atau dihasilkan dari penggabungan beberapa klaim, gitu ya, nah, dari integrasi beberapa asumsi-asumsi ini, ya, akan dihasilkan apa namanya penalaran, ya, penalaran yang lebih kuat argumennya, seperti itu. Nah, sehingga ketika dilakukan, ya, kita bisa mendapatkan fase berikutnya, yaitu kontra argumen. Nah, apa itu kontra argumen? Kontra argumen itu adalah pertimbangan atau alasan yang biasanya diperkenalkan untuk membantah atau menentang suatu kesimpulan, ya. Nah, biasanya di sini, ya, kita dilihat, ya, apakah ketika penggunaan kontra argumen ini, ya, itu tujuannya apa, ya. Tapi biasanya kontra argumen ini tujuannya adalah untuk menguji kekuatan posisi kita, ya, atau kita mau menerima atau kita mau menolak pendapat orang lain, gitu ya. Tapi dia dibahas secara rasional. Kalau misalnya eh, kita mau menolak pendapat orang lain, secara rasional pun kita juga melakukan apa namanya penyangkalan secara mendasar berdasarkan bukti-bukti yang rasional, seperti itu. Nah, ini istilahnya adalah uji stres, ya, dalam kontra argumen. Karena kontra, ya, kontra argumen. Dilihat apakah ada kontra argumen di dalamnya. Karena kalau misalnya si pemikir ini, ya, dia dikatakan kritis, maka dia open minded, dia menerima,
walaupun itu penyangkalan pendapat orang, tapi setidaknya karena dia open minded, dia mengetahui bahwa penyangkalan dari seseorang itu ada dasarnya, ya, ada bukti di belakangnya. Nah, tuh. Makanya istilahnya itu dari sini kita bisa melihat bahwa seorang pemikir kritis, ya, dia lebih bersikap terbuka. Ya. Jadi ketika ada kontra argumen apapun yang ada, diterima seorang pemikir kritis, ya, karena dia akan menambahkan sudut pandang lain sebagai alternatif lainnya. Nah, istilah yang artinya kontra argumen. Nah, contoh penerapan di dalam kontra argumen itu seperti apa? Ya, biasanya kalau di dalam eh, diagram argumen, ya, itu divisualisasikan, digambarkan, ya, kontra argumen itu sebagai hambatan. Karena misalnya kamu punya ide A gitu ya, kemudian ada orang yang kontra terhadap idemu gitu kan ya. Tapi dia menggambarkan dengan sisi argumen tertentu. Kalau misalnya argumen berdasar terhadap penolakan yang kamu ungkapkan, ya, maka walaupun itu divisualisasikan sebagai hambatan, ya, itu menambah insight kamu untuk berpikir dari sisi yang lainnya, seperti itu. Nah, penerapan kontrargumen contohnya seperti ini, ya. Nah, Carlos butuh transportasi, gitu kan ya. Di dalamnya, Carlos butuh transportasi, gitu kan ya. Sehingga dibutuhkan beli mobil untuk Carlos. Tapi ada yang tidak setuju karena dia melihat, ya, bahwa si Carlos biasanya kalau untuk barang-barangnya sendiri saja dia kurang bertanggung jawab untuk merawat barang-barangnya. Sehingga ketika digambarkan secara visualisasi, kontra argumen ini adalah visualisasi hambatan. Nah, karena itu ketika dari Carlos butuh transportasi sehingga diberikan mobil atau motor, ya, ini masih ada yang kurang, ya. Nah, ini diibaratkan dengan tanda silang di antara tanda panah. Harusnya los aja dong kalau misalnya Carlos butuh transportasi, ya udah beli aja gitu ya, beli mobil dan sebagainya. Tapi karena tidak menggunakan uang Carlos sendiri, tapi uang orang tua misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, ini dilihat apakah ada kontra argumen gitu ya. Oh, ternyata Carlos kurang bertanggung jawab atau Carlos belum 17 tahun atau ya macam-macam lah. Nah, kontra argumen itu kalau misalkan tidak ada reason yang valid ya atau yang istilahnya itu eh, bisa digambarkan sebagai suatu ini apa namanya penolakan yang tidak berdasar gitu kan ya. Itu salah. Tapi kalau misalnya ketika melakukan penolakan terhadap pendapat orang lain, tapi secara rasional melalui penyangkalan yang berdasar, gitu ya, boleh dimasukkan, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi perlu adanya resolusi di mana ketika ada bantahan yang seperti tadi ya dalam kotak orange ini, ya, bantahan yang kira-kira dia bisa dipertanggungjawabkan, bisa memadai, bisa dilakukan sebagai kontra argumen gitu ya, maka dia akan lebih memperkuat kredibilitas argumen utama gitu ya. Tinggal kita melihat apakah itu bisa diterima atau bisa dilakukan perbaikan atau kita balik lagi ke klaim utamanya. Keputusan tetap balik ke argumen utama kita. Ya, mau balik ke klaim utama atau lanjut ke kesimpulan beli mobil untuk Carlos misalkan seperti itu. Nah, disinilah ya
kita butuh yang namanya arsitektur berpikir kritis, di mana siklus yang terjadi ya, itu siklus yang berkelanjutan. Jadi pertama diagnosis, memperbaiki argumen tadi ya. Ternyata ada kontra argumen nih gitu ya. Apa? Kita coba verifikasi lagi kebenarannya. Benar nggak Carlos tidak bertanggung jawab? Atau benar nggak Carlos belum 17 tahun? Atau benar nggak? Nah, kita verifikasi. Setelah kita verifikasi, kita coba menggabungkan klaim tadi ya, baik dari klaim utama ataupun kontra argumen tadi ya, digabungkan kembali ya. Nah, penggabungan klaim tadi termasuk case yang Carlos tadi ya. Kemudian kita cek ada uji stresnya enggak ya. Nih ada yang kontra argumen enggak? Ternyata ada kontra argumen. Maka diulangi lagi, kita diagnosis kembali. Ya. Sampai suatu apa? Siklus berkelanjutan ini atau siklus arsitektur mental ini terus berputar, boleh beberapa kali, boleh melakukan verifikasi ulang ya, sampai membentuk yang namanya generalisasi ya, yaitu penarikan kesimpulan yang mana di dalamnya ya, meliputi seluruh populasi berdasarkan tiap-tiap atribut ya yang ada. Tetap berulang tiap-tiap atribut yang ada. Oleh karena itu dia dinamakan klaim secara general atau istilahnya klaim umum. Nah, sebelum kita masuk ke contoh penguasaan Frisco Robert Ennis untuk di bidang keperawatan ya, kita masuk ke bagian ini dulu. Saya jelaskan klaim umum ya. Ya, apa itu klaim umum? Ya, penarikan kesimpulan tentang suatu populasi besar berdasarkan atribut yang ditemukan hanya pada sebagian kecil sampel. Jadi di dalamnya juga ada kontraargumen, kemudian ada yang tadi gitu ya, verifikasi dan seterusnya. Nah, di dalamnya ketika kita mengajukan yang namanya klaim umum, otomatis kita harus membuat klaim umum itu secara hati-hati. Karena seorang pemikir kritis itu tetap harus menghindari yang namanya simplification ya, atau mengeneralisasi posisi secara berlebihan. Jadi di sini kita perlu adanya rem atau hati-hati ya, supaya kita tidak tergelincir ke dalam kesesatan berpikir ya, atau generalisasi tergesa-gesa ya, atau hasty generalisasi ya. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan suatu klaim umum secara generalisasi, kita perlu adanya indikator. Indikator seperti, oh kira-kira seperti apa sih dia bisa melingkupi semua atau banyak atau setiap atau seluruhnya gitu ya, atau dia hanya seperti kemungkinan yang induktif gitu ya. Ya, kemungkinan besar atau sebagian besar atau beberapa gitu ya, beberapa persentase misalnya 50%, atau dia hanya seringkali atau sebagian kecil. Nah, ini kita bisa melihat apa namanya indikator-indikatornya, suatu kata-kata absolut gitu ya, yang apa memaparkan seluruh ini struktur argumen, logika argumen yang mau digunakan. Seperti itu. Nah, ya.
Oke. Nah, variabelnya seperti apa, ya? Ya. Nah, kalau misalnya dia klaim umumnya adalah mau semua, maka klaim umum standar yang digunakan itu memudahkan kita untuk membedakan mana silogisme atau mau melihat tumpang tindih antara kategori yang lain. Ya. Nah, di sini ada yang namanya klaim objektif, ada yang namanya klaim subjektif. Ya. Kalau klaim umum biasanya rata-rata adalah klaim objektif. Jadi dia tidak bergantung pada keyakinan individu atau per orang, tapi dia lebih ke keseluruhan, ya, sifatnya objektif. Tapi kalau klaim subjektif, dia biasanya lebih daripada penilaian hanya secara personal atau emosi semata. Ya. Nah, ini yang seringkali menyebabkan rawan bias di sini. Nah, oleh karena itu, supaya bisa membedakan mana sih klaim objektif, mana sih klaim subjektif, kita perlu melakukan verifikasi 3 langkah. Ya. Verifikasi 3 langkah ini salah satunya adalah untuk mengetahui bagaimana sih ini benar-benar suatu klaim yang bisa kita katakan klaim objektif dan dia bisa dijadikan sebagai klaim umum yang secara standar, ya, terstandarisasi misalnya. Yang pertama, yaitu kita harus menentukan atau membatasi populasi secara spesifik, ya. Jadi kita harus menentukan nih populasinya kayak apa. Nah, kedua, kita mengidentifikasi atribut apa yang sedang ditanyakan. Ya. Atribut yang mana? Semuanya kah? Yang tadi Rizky bilang, sebagian besar, beberapa, atau seringkali. Nah, ini kalian harus lihat. Ya. Kemudian Anda mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Boleh data-data dari data-data empiris, atau bukti-bukti statistik, gitu ya, atau observasi yang didapat dari lapangan, gitu ya. Nah, ini perlu Anda lakukan dengan verifikasi 3 langkah. Nah, jangan Anda menyetujui ini klaim, oh iya, Anda tidak melakukan penentuan populasi secara spesifik, tapi Anda klaim, oh ini sudah objektif. Ternyata Anda hanya mendapatkan penilaian dari 100 orang, padahal populasinya 1.000 orang. Nah, jadi Anda harus verifikasi 3 langkah ini. Kalau misalnya sudah benar dan sesuai langkah Anda sudah tepat, maka Anda boleh melakukan pengecekan di dalam protokol verifikasi ini. Seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, salah satu contoh studi kasusnya, ya, ini saya studi kasus secara umum ya, terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke studi untuk yang di keperawatan. Nah, studi kasus yang pertama, misalkan perempuan itu adalah materialistik. Ya. Secara stigma yang terjadi di masyarakat, oh, perempuan itu rata-rata itu materialistik, gitu kan ya. Nah, itu bagikan mengeneralisasi secara tergesa-gesa. Kenapa? Karena dia tidak melakukan identifikasi, dia tidak melakukan penelitian secara mendalam, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia tiba-tiba langsung mengklaim, ya, suatu stigma, ya, bahwa perempuan itu materialistik, ya. Nah, ini yang harusnya perlu kehati-hatian, ya. Karena apakah itu kira-kira opini objektif atau subjektif? Nah, coba kalian tanyakan pada masing-masing ya. Kan kalau di perawatan kebanyakan perempuan ya. Apakah kalian setuju bahwa perempuan itu materialistik, gitu ya? Nah, kalau Rizky ditanyakan itu, saya masih melihat dalam konteks yang apa, gitu ya. Konteks yang seperti apa. Anak. Itu tuh tepsi. Nah, itu Makro, tanya yang mikro. mengklaim seperti ini para laki-laki nih, para cowok-cowok nih. Nah, coba kita telah di dalamnya terkait stigma bahwa perempuan itu materialistik, ya. Enggak. Kita investigasi terlebih dahulu, ya. Nah,
identifikasi di awal ya. Kita lihat kira-kira ini fakta atau opini subjektif yang secara keliru ini dibungkus seolah-olah memang fakta absolutnya seperti itu gitu kan. Oh Bu, karena perempuan itu mata duitan misalnya kayak gitu. Oh, karena perempuan itu rata-rata suka duit Bu gitu. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, kita telah identifikasi apakah ini fakta atau opini subjektif ya. Nah, cara melakukan eh, apa namanya? Mengidentifikasi ini lebih lanjut ya. Kita perlu mencari literatur yang mendukung atau membantah stigma terkait hal ini ya. Jadi kita tidak tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan bahwa atau serampangan bahwa kita mengeneralisasi yang tergesa-gesa terkait konteks stigma ini ya. Jadi kita lihat, kita telah dari kasus individu sampai beberapa case ya, sampai ditemukan data statistik yang kuat gitu ya. Baru ternyata kita telaah gitu. Ternyata setelah uji coba dan lain sebagainya ya, perempuan itu ada dua macam. Ada yang memiliki sifat materialistik, tapi ada juga yang tidak. Karena semuanya ternyata tergantung pada karakter personal masing-masing. Gitu ya. Ya contoh misalkan yang satunya materialistik, yang satunya itu lahir dia sudah pewaris gitu ya. Dia pengen apa-apa selalu tersedia, dengan ya. Lalu ya, apakah dia akan muncul sifat materialistiknya? Belum tentu. Ya, semua tergantung dari karakter personal. Ada juga yang dia terlahir bukan sebagai pewaris ya atau perintis, standar saja, biasa saja, tapi hidupnya lempeng ya. Karena dia membawa atribut misalkan ya udah kalau misalnya dia beragama menurut agamanya ya dia dapat kecil ya dia harus bersyukur, dia dapat besar juga dia bersyukur dan dia tidak mau dinamakan materialistik. Karena ya udah kalau misalkan rezekiku saat itu ya segitu gitu ya. Bersyukur alhamdulillah. Nah, ini kan berarti tergantung karakter personalnya kan, bukan bawaan gender secara keseluruhan. Karena tidak semua perempuan mau dinamakan perempuan itu materialistik, gitu ya. Walaupun beberapa individu kadang memiliki sifat materialistik, gitu ya. Ya, misalkan seorang perempuan tanyakan, aku mau jemput kamu nih, pakai sepeda motor atau mobil. Yang satunya bilang, mobil dong, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Ya sudah. Terus kamu mengklaim bahwa si perempuan ini adalah materialistik. Ya, kalau dia sih realistis aja gitu kan. Nah, ini indikator yang perlu kalian gunakan. Apakah dia seluruhnya, semuanya perempuan, atau sebagian besar, atau hanya beberapa. Nah, ini yang menyelamatkan logika dari permasalahan tadi, ya, stigma bahwa perempuan itu materialistik, gitu ya, bisa berubah. Kenapa? Karena tadi suatu argumen berdasarkan penggunaan indikator dari data-data penelitian, bukti-bukti, dan lain sebagainya, beberapa individu mungkin materialistik, tapi tidak mewakili gender tertentu secara keseluruhan. Kenapa? Karena ada laki-laki yang materialistik sama, gitu ya, dan itu tidak mewakili suatu gender. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, makanya kalau dari Islam kan harus melakukan namanya tahapan klarifikasi tabayun. Ya. Nah, oke, kita balik ya. Nah, ini umumnya general semua. Kita balik ke sini. Ya. Nah, gimana cara berpikir kritis dalam keperawatan berbasiskan dengan metode Frisco atau Robert Ennis ya, yang tepat dan aman. Nah, ini kan kerangkanya itu sama ya. Ada fokus, reason, inference, situation, clarity, kemudian overview. Ya sama semuanya, mengidentifikasi apa yang dikembangkan, kemudian reasonnya apa, kesimpulannya apa,
kemudian apa namanya, memahami permasalahan, kemudian memperjelas istilah atau definisinya gimana, kemudian melakukan overview-nya seperti apa. Nah, contoh case pertama, konteks klinis, gitu ya. Kalau kalian kan ibaratnya ada di rumah sakit gitu ya. Nah, gimana kita cara mengidentifikasi tahapan berpikir kritis menggunakan Frisco, ya. Nah, misalkan kondisi di lapangan, bangsalnya sangat sibuk, ya. Bentar ya. Oke, Rizky balik lagi. Nah, kita lihat ya, kalau misalkan dengan Frisco, kira-kira fokus yang dilakukan identifikasi di awal apa, gitu kan ya. Nah, misalkan yang dilakukan di awal kita melihat gitu ya. Yang pertama, perawat harus melakukan suntikan antibiotik gitu ya. Tapi nama gelang identitas pasiennya kabur. Jadi kita harus melihat, nah perawatnya bagaimana. Kan kalau misalnya salah, namanya nggak sesuai, bisa dijadikan malpraktek kan. Nah, maka identifikasi di awal, perawat harus memfokuskan diri memvalidasi identitas pasien. Minimal benar nggak pasien ini ada di kamar 101 misalkan itu. Supaya apa? Tepat ya. Identitas pasien sesuai, KTP sesuai, hasil apa namanya? Diagnosis awal ya. Kan ada diagnosis awal ya. Itu sesuai sehingga melihat track record penggunaan obat sebelumnya. Tapi kalau misalnya kan biasanya gelang identitas pasien sedikit kabur kan bisa setelah beberapa hari dia tinggal rawat inap di rumah sakit ya. Kalau baru kan biasanya baru dicetak gitu kan. Ketika baru dicetak kan biasanya masih terlihat jelas. Nah, kalau kabur itu kan biasanya setelah 1 hari atau 2 hari entah terkena air atau pasiennya gerak-gerak gitu kan. Nah, jadi indikasi fokus di awal itu adalah melihat identitas pasien secara utuh ya. Sehingga mencegah adanya salah suntik atau malpraktek tadi ya. Kenapa alasannya? Ya, karena kalau kesalahan pemberian obat itu bisa berakibat fatal terutama untuk keselamatan pasien karena berurusan dengan manusia hidup, makhluk hidup ya, manusia hidup, nyawa pasien. Nah, kesimpulan yang diambil apa? Ya, biasanya dilihat bahwa obat atau suntik tadi itu kan antibiotik ya, suntikan antibiotik. Itu tidak boleh diberikan sampai konfirmasi identitas itu dilakukan secara akurat dan menyeluruh. Jadi pasien itu jelas ya. Nah, tahapan situasi ketika berada di lapangan dalam hal ini adalah ruangan bangsal yang sangat sibuk gitu ya. Kadang bisa menyebabkan kehilangan konsentrasi ya. Kalau misalnya Anda bagikan berada di lift yang penuh gitu kan ya, kadang mau misalkan mau ke lantai 7 gitu ya, Anda lupa akhirnya ikut ke lantai 1 misalkan seperti itu. Nah, ya itu memang situasi lingkungan ya. Maka dari itu dilihat situasi tadi. Kalau misalkan situasi ruang bangsalnya itu memang sangat sibuk, bising, penuh orang, penuh sesak gitu ya.
maka si pasien tadi dipindahkan ke area yang lebih tenang, gitu ya, yang lebih longgar untuk mengecek dari sisi identitasnya benar orang ini yang sesuai atau apa namanya track record minimal rekam medisnya terlihat gitu ya, sehingga ketika suntikannya yang harus diberikan itu misalkan 5 mili ya, ya Anda tidak menyediakan sampai 10 mili dan lain sebagainya. Jadi benar-benar supaya konsentrasi menyiapkan dosisnya itu dengan tepat ya. Baru berikutnya Anda akan melakukan klarifikasi, klarifikasi ulang ya. Ya, sesuai enggak instruksi dari dokter yang ada di rekam medis gitu ya. Dosisnya sekian sekian sekian. Kemudian penugasannya itu tertulis ya. Maksudnya jelas sesuai gitu ya. Identitas oke, penugasan oke, sesuai dengan clinical key-nya gitu ya. Setelah oke dilakukan clarity sudah selesai, maka dilakukan overview, double check ya. Ketika double check itu benar, pasiennya sudah benar, identitas nomor ID pasiennya sudah benar, ruangannya sesuai, gelangnya udah diupdate baru gitu ya. Kemudian konfirmasi perintah untuk pemberian obat sesuai gitu ya. Setelah case tadi itu sesuai, Anda melakukan double check tadi, maka barulah Anda melakukan penyuntikan terhadap si pasien. Nah, jadi utamanya ketika Anda melakukan berpikir kritis ya untuk di area perawatan, setelah Anda mau melakukan 6 langkah ini atau 3 langkah yang tadi ya, semuanya tetap sama ya. Ya, identifikasi, kemudian perumusan masalah hipotesis, kemudian baru melakukan verifikasi. Selama ini sesuai, kalau yang case-nya apa namanya Robert tadi ya, dia melakukan posisi double check ya, verifikasi ya, verifikasi secara bertahap ya, menggunakan Frisco tadi. Nah, Robert Ines. Nah, kalau ini sudah oke, baru lakukan. Nah, ini upayanya adalah mencegah medication error. Nah, studi case di dalam perawatan, misalkan perawatan pasca operasi, yang mana ketika di dalam pasca operasi, ya, kan harus diobservasi nih pasiennya nih, karena kita tidak tahu apakah pasca operasi itu hasilnya berhasil smooth, ya, tidak ada kendala apapun, atau akan timbul infeksi, ya, akan timbul infeksi entah itu dari perawatan luka medis yang tidak baik, tidak bersih, atau yang lain sebagainya, atau kendala dari apa internal pasien gitu ya, yang entah apa namanya tubuhnya mengalami misalnya komplikasi gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya dia penyembuhannya normal-normal saja, tidak ada kendala, ya aman. Ya, tapi kan tetap namanya pasca operasi pasti harus diamati, dideteksi lah misalnya. Deteksi dini infeksi, ada infeksi tidak. Ya, apalagi biasanya pasca, kayak misalnya ibu-ibu hamil pasca melahirkan, yang sesar gitu kan ya. Nah itu dilihat jahitannya. Kan bisa juga terjadi infeksi karena setelah melahirkan ternyata dia angkat-angkat apa namanya beras ya, 10 kilo atau angkat-angkat apa air ya. Nah, kan kita tidak tahu kan kondisinya. Nah, oleh karena itu pasca operasi kan harus dilihat gitu ya, dilihat. Ya, kalau di Indonesia kan apa namanya biasanya setelah operasi sesar ya, biasanya kan 3 hari langsung dipulangkan atau 4 hari dipulangkan ya. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu biasanya 10 sampai 15 hari masih di rumah sakit. Jadi dari sisi perawat pun gitu ya, dia bisa melakukan
eh, apa perawatan dan pendeteksian gitu ya terkait pasca operasi itu observasinya seperti apa karena dia lama gitu ya kan jadi tidak kaget tiba-tiba pasien 3 hari sudah pulang kemudian besoknya datang lagi 1 2 hari karena tiba-tiba bengkak karena tiba-tiba apa area lukanya tidak dibersihkan dengan benar gitu kan ya karena biasanya kalau sudah keluar dari rumah sakit kan bukan perawat lagi yang ya kadang ada yang perawat gitu ya yang perawat homestay tapi karena memang tidak semua pasien itu melakukan apa namanya perawatan oleh pakarnya ya seperti itu. Contoh di sini misalnya konteksnya adalah pasien pasca bedah dia tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di dalam apa luka yang dijahit pasca operasi ya terdapat kemerahan dan sedikit bengkak ya. Nah, sebagai seorang perawat ketika Anda melakukan 6 step ini, Anda melakukan fokusnya di mana? Anda mengidentifikasi secara tajam apakah ini tanda awal infeksi atau proses penyembuhan normal. Kemudian Anda cek alasannya kenapa gitu ya. Ternyata pasien ini baru saja menjalani operasi misalkan. Sehingga kemerahan dan nyeri tekan ini merupakan faktor inflamasi inflamasi sehingga perlu adanya teknik aseptik ketat ya, berdasarkan pengamatan disimpulkan ternyata bengkak ini menyebabkan demam pasiennya demam kemudian dia mengeluh nyeri ya sakit di sekitar area luka jahitan ya. Nah, maka kesimpulannya biasanya itu harus dibersihkan. Ada juga yang harus kayak operasi kecil itu ya disobek dikit ya untuk dilakukan pembersihan luka di sekitaran pembengkakan ya. Kan ada yang bengkak terus itu disobek dikit dikeluarin nanahnya kayak gitu ya. Ya. Nah, dan dilihat situasinya. Situasinya berarti kan di area keadaan nyata atau lapangan gitu ya. Apakah si pasien ini punya riwayat penyakit lainnya atau komplikasi tadi ya. Sehingga penyembuhannya lambat. Nah, ternyata pasiennya memiliki riwayat diabetes. Sehingga kalau diabetes kan biasanya kalau misalnya punya luka basah itu tidak cepat kering gitu ya. Maka observasinya harus dilakukan. Kemudian bisa didiskusikan terkait situasinya. Oh, ternyata pasien ini punya jatah dari asuransinya itu cuma 3 hari gitu ya. Maka bisa ditambahkan. Apakah berkenan misalkan selama seminggu perawatan ya untuk observasi lebih lanjut ya dengan kondisi A, B, C, D, syarat A, B, C ya itu diedukasi ke pasiennya. Nah, ketika kita mengedukasi, ini lanjut ke tahapan yang namanya clarity. Jadi kita lihat penjelasan dari sisi lukanya, dari sisi pembahasan diskusi dengan pasien pasca bedah tadi itu terkait kondisi yang diperlukan. Misalkan kalau misalnya dia perlu rawat inap lagi selama 1 minggu, ya itu harus edukasi pasiennya. Atau kalau misalnya dia memiliki keterbatasan, maka harus diedukasi bahwa tahapan untuk membersihkan area lukanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, baru berlanjut ke tahapan overview. Overview, ya, melakukan pengecekan atau validasi ulang, ya, double check lagi, ya, apakah tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan SOP perawatan luka medis tidak, ya. Baik itu dilakukan oleh si perawat, kalau perawat ya enak sama perawatnya langsung. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya pasien itu posisi di dalam rumah, gitu ya, pulang. Gitu ya. Nah, yang melakukan perawatan luka medis ini biasanya siapa? Orang umum kah atau orang pakarnya? Ya. Nah, itu yang harus di double check ulang. Kalau misalnya bukan orang
perawatnya, ya bisa didiskusikan bahwasanya perawatan luka medis seperti ini pasca operasi ya. Kan kalau pasca operasi kan memang berbeda dengan apa namanya pasien pasien pada umumnya gitu ya. Yang misalkan pasien stroke dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu kan berbeda. Ya, ini lebih ke teknis ya, karena luka medisnya sisa pasca operasi. Ya. Nah, itu perlu didiskusikan dengan keluarga pasien. Nah, case yang berikutnya ya, misalkan kondisi di lapangan ternyata ada pasien lansia, gitu ya. Pasien lansia ini dia sebenarnya apa namanya mengalami apa keluhan sakit di bagian perut, gitu ya. Tapi karena dia sudah lansia, ya mungkin susah ngomongnya, karena apa giginya sudah nggak ada semua, gitu ya. Atau eh, apa itu namanya? Yang biasanya kadang orang tua kalau udah tua banget tuh kan kadang-kadang lupa gitu kan ya. Nah, hanya dia lupa bagaimana cara kalau mau menjelaskan sakit di bagian perutnya seperti apa. Karena ketika dia ditanya jawabnya berbeda gitu ya. Karena kadang kalau sudah lansia ada yang terkena kayak misalnya apa pendengarannya terganggu seperti itu. Nah, dari sini gitu ya. Ini ada 6 langkah juga yang bisa dilakukan. Misalkan dengan cara frisco tadi ya. Nah, F-nya yang pertama fokus itu kita mengidentifikasi kira-kira pasiennya itu identitasnya apa. Dia merasa apa sakit perutnya itu di lokasi bagian mana, durasinya berapa lama, intensitas nyerinya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ada keterbatasan komunikasi verbal, mungkin bisa eh, dilakukan dengan bahasa isyarat gitu ya atau gerakan. Jadi bisa memvisualiskan atau ditunjukkan dengan gambar gitu ya. Nah, alasan yang eh, diperlukan ditelaah terlebih dulu gitu ya. Nah, sehingga yang didapatkan alasannya itu bukan hanya asumsi dari perawat yang menerima, tapi secara objektif gitu ya. Kemudian dilihat inference-nya gitu ya. Untuk kesimpulan gitu ya, biasanya dites melalui apa namanya skala wajah gitu atau skala visual gitu ya. Apakah pasien lebih merespon rangsangan visual daripada auditif gitu ya. Kemudian dilihat apakah dalam situasi seperti ini gitu ya, lansia itu ke rumah sakit gitu ya. Dia itu ditemani keluarganya tidak gitu ya. Karena kadang pada lokasi baru gitu ya, itu menyebabkan lansia itu mengalami misalkan kecemasan lansia gitu ya. Sehingga ketika pendekatan ke pasien lansia, seorang perawat itu diperlukan eh, pendekatan yang penuh empati, pelan-pelan. Ya tadi karena lansia itu kadang kurang dengar atau kurang bisa menginformasikan apa yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah clarity, yaitu mencari klarifikasi penjelasan terkait dengan isyarat, gitu ya, isyarat atau kendala yang dialami lansia tersebut. Gitu ya. Apakah nyerinya ditambah parah ataukah apa nah hanya sekali-sekali seperti itu. Nah, kemudian double check lagi overview. Nah, double check sebelum Anda melaporkan diagnosis atau kalau perlu itu dokternya ditarik gitu ya sehingga diagnosisnya bisa dilakukan secara apa bersamaan gitu ya. Kan biasanya kalau rekam medis kan ada dokter rekam medis sama perawat rekam medis kan. Nah, itu bisa dilakukan konfirmasi. Nah, dari sini, dari kesemuanya, ketika di lapangan Anda sudah melakukan frisco tadi berdasarkan rapid mass tadi, ya, nah, Anda bisa melihat ya
metrik sintesis, ya, metrik klaimnya, ya, terkait dengan fleksibilitas kognitif risiko. Ya, kalau Anda lihat untuk yang case pertama itu kan terkenal case obat gitu ya. Yang kedua infeksi, yang ketiga adalah lansia gitu ya. Fokus utama risikonya yang di kasus obat itu adalah validasi identitas sama verifikasi fisik supaya tidak ada kesalahan penyuntikan. Ya. Nah, target kritisnya, overview-nya adalah 100% zero error. Kenapa? Kalau misalnya 1% error gitu ya, akan ada dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu target kritisnya adalah 100% zero error. Ya. Kemudian yang kedua, case yang kedua itu adalah observasi patologis, ya, infeksi tadi kan. Nah, fokus utamanya Frisco-nya itu dia melihat diferensiasi gejala. Ya, apakah dia perawatan dilakukan untuk perawatan normal yang tidak infeksi sama sekali, tidak menimbulkan infeksi, atau perawatan luka karena infeksi, kan ya. Nah, otomatis di sini targetnya itu harus sesuai dengan SOP perawatan luka klinis, ya, atau perawatan luka. Iya, kalau nggak jelas sih. Nah, Keluar. kalau matriks klaimnya yang untuk case yang ketiga, ya, karena dia adalah lansia, ya, lansia itu bisa berumur 8 tahun, 80 tahun atau 90 tahun, maka fokus utama Frisco-nya itu ada pada komunikasi, ya. Nah, target kritisnya adalah diagnosis yang akurat, ya. Tidak boleh ada asumsi sama sekali atau bias katanya-katanya menurut apa namanya, bukan si pasien, si perawat, ya. Jadi harus ditelaah diagnosis akurat. Diagnosis yang akurat bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu dokter rekam medis ataupun perawat rekam medis, seperti itu. Nah, itu metrik secara klaim dengan Frisco tadi. Oke. Nah, alasan kenapa di dalam metode diagnosis Frisco ini, ya, pada asuhan keperawatan itu Anda membutuhkan berdasarkan metode ini ya, logika berpikir kritis dengan cara Robinet, ya. Nah, yaitu yang pertama menghindari asumsi. Kenapa? Dengan menghindari asumsi, Anda ketika memutuskan itu berdasarkan bukti-bukti empiris yang ada, ya, data-datanya tepat, gitu ya. Kemudian yang kedua, mempermudah seseorang perawat itu berpikir sistematis. Dia mengubah kepanikan operasional menjadi respon klinis yang terstruktur. Yang ketiga, ya, itu ada kolaborasi solid dari tim medis tadi, ya, dokter tim medis juga kan. Karena apa? Ya, diagnosisnya harus akurat. Cara mendiagnosis secara akurat kan tidak boleh ada asumsi. Maka bisa dari dua pakar. Yang pertama pakar dokter rekam medis, yang satunya perawat rekam medis. Jadi data yang diolah itu menghasilkan laporan yang akurat, ya, yang sudah disepakati oleh dokter dan tim medis tadi. Nah, oke. Jadi istilahnya di sini kenapa kok harus detail, ya, menggunakan logika, kemudian berpikir secara kritis, karena pada dasarnya seorang perawat tidak hanya bertindak dengan tangannya, tapi dia juga mengamati dengan matanya dan hatinya untuk memutuskan pikiran kritisnya itu bisa nggak dikatakan valid dan benar. Intinya seperti itu. Jadi tidak boleh berhenti dan hanya memikirkan fokus sama reasonnya aja. Ya, tapi juga harus melihat situasinya clear nggak gitu ya, jelas nggak clarity-nya, kondisi pasien masing-masing kan punya keunikan khusus kan, yang satu dari identifikasi, yang satu dari identitas ya, yang satu dari kondisi penyakitnya, yang satu dari apa namanya kondisi ya, kondisi pasien kan masing-masing unik kan ya. Perawatan terhadap pasien anak beda dengan lansia gitu.
Nah, yang terakhir, Anda melakukan inference dan overview. Nah, double check. Kenapa? Karena nyawa pasien itu kadang secara tidak langsung ada di apa keputusan Anda, ya. Seperti itu. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah Izin bertanya Ibu. ya, silakan. Ibu, saya izin bertanya mengenai materi yang kemarin, boleh nggak, Bu? Materi yang apa? Ini kita membahas kemarin itu kan 5 ya. Iya, yang Pertemuan keberapa? pertanyaan kesalahan berpikir itu loh, Bu. Mm-mm. Ya, Oh, logika falasi dah. tinggi, Bu. Yang pertemuan kelima, benar kan? Benar. Kenapa, kenapa? Jadi kan ini kan waktu program divisi NT yang di NTT itu kan gagal di satu desa ya, Bu. Saya nggak jelas apa Ya. dari program apa? Jadi saat program TBC di NTT itu kan gagal di satu desa gitu, ya. Kamu sambil nulis. Saya soalnya nggak dengar dengar jelas Oh, secara jelas programnya namanya apa. Jadi daripada oh saya gitu. salah karena inputan suaranya tidak jelas. Mm-mm. Program apa? Kamu ikut program apa? Dicat aja nggak apa-apa biar jelas. Program mahasiswa Unusa kah? TBC, saat program TBC NTT. Oh, saat program TBC NTT gagal di satu desa. Lalu dinyatakan program nasional gagal. Apakah hasty generation dan implikasinya untuk target eliminasi TBC 2026? Nah, ini yang ikut kalian terjun langsung atau seperti apa? Coba dijelaskan. Enggak sih, Ibu, itu saya baca di artikel, Ibu. Mm-mm. Jadi saya pengen bertanya menyangkutkan dengan materi yang kemarin itu, konteksnya terkait TBC ini. Oh, terkait TBC. Ada kegiatan program di TBC. Ini kayak program MBG gitu kan. Oke, yang pertama saya sebenarnya tidak tahu kenapa program nasional itu dinyatakan gagal atau TBC di NTT itu gagal di satu desa ya bukan satu provinsi ya. Kalau misalnya satu provinsi kemudian sehingga tidak bisa diterapkan untuk provinsi yang lainnya, kemudian karena di satu percobaan pertama atau percobaan awal di provinsi misalkan suatu bukan desa ya, tapi suatu provinsi satu provinsi karena Indonesia kan banyak, ada 31 atau lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya di satu provinsi itu gagal, kemudian sehingga dinyatakan tidak bisa dilakukan untuk provinsi yang lainnya, sehingga dinyatakan adalah program nasionalnya gagal, kan ya. Nah, yang pertama saya tanyakan populasinya seperti apa. Kalau misalkan itu program nasional, berarti kan populasinya untuk seluruh Indonesia. Nah, ini akan dikembalikan lagi ke kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan. Harusnya seperti itu. Karena yang harus dilihat tadi di tahapan materi yang ini tadi kan harus dilakukan verifikasi 3 langkah kan, Oke, Ibu. ya kan? Supaya untuk menghindari yang namanya hasty generalization. Oke, betul. Nah, ya kan? Kemudian ini apa namanya? Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu hasty generalization?
Nggak terlalu tahu sih, Bu. Oke. Oke, contohnya misalnya saya belum masuk ke bagian ini ya, TBC dulu ya. Karena apa? Karena saya tidak tahu apakah satu desa itu dianggap suatu populasi gitu ya. Karena kesimpulan itu kan yang kuat itu kan harus didukung yang pertama jumlah datanya cukup, samplingnya representatif. Paham nggak? Sesuai dengan populasi. Dan dia tidak diambil dengan tergesa-gesa. Jadi konteksnya harus relevan. Nah, jadi hasty generalization itu adalah kesalahan berpikir ketika seseorang menarik kesimpulan yang umum yang didapatkan dari bukti-bukti yang sangat kecil atau terbatas dan dia tidak representatif sehingga langsung dianggap terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, contohnya yang kamu bilang tadi, saat program TBC NTT gagal di satu desa, lalu dinyatakan bahwa program TBC nasional itu gagal. Maka saya bisa menarik kesimpulan ini adalah hasty generalization. Karena apa? Karena ada orang yang menarik kesimpulan secara umum yang harusnya populasinya nasional. Nasional berarti kan dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, tapi dia hanya mendapatkan bukti yang terbatas, yaitu dari satu desa di NTT pula. Satu desa saja. Dan itu tidak representatif. Kan satu desa di NTT tidak mewakili Ah, iya. Jakarta, tidak mewakili Surabaya, tidak mewakili Jawa Timur, tidak mewakili Jawa Barat gitu ya. Tidak mewakili Bali, tidak mewakili Sumatera. Nah, jadi tidak representatif. Jadi otomatis itu adalah hasty generalization. Kecuali sampling yang diambil itu diambil tiap kota yang ada di Indonesia. Gitu. Jelas ya? Nggih, Kalau Bu, kamu jelas. tanyakan apakah hasty generalization, ya itu hasty generalization, ya. Nah, apa implikasinya untuk target eliminasi TBC 2026, gitu ya? Nah, implikasinya banyak karena banyak faktor, gitu ya, untuk dinamakan sebuah target eliminasi TBC 2026. Yang pertama adalah faktor yang paling utama, faktor di area lokal, baik itu desa ataupun kota, gitu ya. Apakah akses layanan kesehatan terkait penanganan TBC itu sudah merata? Kemudian yang kedua, Ya SDM-nya wes ya apa kan cantik iki ya, Pak. SDM-nya yang bekerja untuk mendukung kinerja program kesehatan publik terkait khusus TBC 2026, gitu ya, itu sudah memenuhi syarat atau memiliki keilmuan yang tepat. Nah, kemudian logistik obatnya bagaimana? Gitu ya. Jadi istilahnya itu kan untuk mengeliminasi TBC berarti kan ada pasien yang dinyatakan TBC toh, terus sembuh total, ya. Maka yang dilakukan adalah ketersediaan obat. Nah, ketersediaan obat itu bisa nggak sampai ke pelosok, desa-desa pelosok itu sudah ada nggak? Mungkin di kota sudah ada gitu ya, dan masih ada. Apa stoknya penuh gitu ya. Nah, bagaimana dengan apa supply chain yang ada di desa? Nah, stok obatnya, logistiknya aman nggak? Ya, karena kalau misalnya program gagal, dilihat lagi program gagal itu dari mana? Dari ketersediaan barang obat TBC-nya enggak gitu ya, atau apa namanya, ketersediaan anggaran. Ya, barangkali permasalahannya bukan hanya di area desa tersebut gitu ya, karena implikasinya adalah yaitu banyak faktor yang perlu dilihat ya. Kemudian untuk melihat implikasi lagi terkait target eliminasi TBC 2026 gitu ya, Anda harus melihat hasil evaluasi dan audit program tersebut ya. Nah,
kalau supaya jadi program nasional, berarti kan evaluasi dan auditnya itu bisa per bulan, bisa per 2 bulan, per 3 bulan, dan itu bisa diakses publik supaya tahu target bulan pertamanya, misalnya sekarang sudah Januari, Februari, Maret gitu ya, 3 bulan pertama atau kuarter pertama ya, kuarter kan biasanya ada 4, kuarter pertama 2, 3, 4 ya, per 3 bulan. Nah itu bisa diakses publik nggak? Kalau misalnya bisa diakses publik kan bisa dinilai. Nah kira-kira dari 100% targetnya sudah tercapai berapa? Misalkan dari kuarter pertama, oh sudah tercapai 30% gitu ya, penyelesaian. Masih ada 70% penyelesaian bisa dilakukan di bulan-bulan berikutnya ya. Nah, itu dibandingkan polanya ya. Nah, seperti itu. Nah, awalnya pasti supaya tidak ada pernyataan artikel-artikel yang berbau hasty generalization seperti tadi, TBC NTT gagal di satu desa sehingga program nasionalnya gagal. Nah, supaya tidak ada artikel seperti itu, banyak-banyak artikel seperti itu, gitu ya, maka kalian harus lihat, gitu ya, root cause analisis di desa itu kenapa bisa gagal, itu apa? Apakah karena logistik obatnya belum datang, gitu ya, atau ada kemacetan sehingga dalam 3 bulan tidak sampai ke NTT, gitu ya. Yang kedua, SDM terbatas, ya pasiennya misalkan ada 500 orang, tapi SDM-nya cuma 2 orang yang menangani, kan itu tidak match ya, seperti itu. Kemudian akses kesehatannya bagaimana? Ya, apakah terbuka 24 jam? Misalnya fase 1, rumah sakit gitu ya. Nah, itu apakah memadai? Gitu ya. Nah, itu perlu dilihat gitu ya. Nah, jadi yang pertama indikator-indikatornya itu diperjelas ya. Nah, sehingga efeknya kalau misalnya indikator-indikator per item tadi ya, baik dari SDM, logistiknya, berlaku, bahkan anggarannya gitu ya, sudah sesuai. Kemudian apa namanya? Kalau di dalam program kan pasti ada KPI-nya gitu ya, kemudian dievaluasi gitu ya. Nah, tim auditnya juga ada nggak? Kalau misalnya semuanya lengkap, indikatornya yang harus dilihat untuk menilai apakah program TBC nasional tadi itu bisa dikatakan apa gagal atau tidak gagal, ya dilihat dari indikatornya. Nggak bisa, ini masih kamu ngomong 2026, tapi ini masih bulan Maret, ya nggak bisa dibilang, oh ini nasional gagal, nggak bisa, karena belum sampai tahapan kuartal keempat, gitu ya. Kalau menurut Briski seperti itu, ya lebih tepatnya yang bisa menjawab adalah orang-orang di Kementerian Kesehatan, harusnya seperti itu sih. Karena kalau melihat dari ini masih tahapan kuartal pertama, ya harusnya ya dari kegagalan yang ada di desa NTT itu bisa dilihat cost analisisnya itu seperti apa, kayak gitu. Ada lagi Muhammad Ardi yang mau ditanyakan? Ada Ibu tentang silogisme hipotesis. Oke, silakan. Boleh ya? Boleh. Nah, Kemarin kenapa nggak ini ditanyakan? masih masih ini Bu, masih nyerna. Oh iya 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 iya. Oke oke, Oke. silogisme. Nah, Mm-mm. ini kasusnya masih sama terkait kesehatan Ibu, tapi beda-beda. Tadi kan TBC, sekarang malaria Ibu, yang ada di Papua. Oke. Nah, dalam konteks malaria ini, jika kasus malaria ini naik, maka fogging itu kan intensif gitu diperlukan. Nah, kasus naik jadi fogging itu wajib. Nah, apakah ini modus ponens yang valid untuk kebijakan Kemenkes? Berarti sebab akibat ini ya. Oke, Bu. Nah, kamu tadi ngelihat ini eh, mau lihat modus ponen atau modus tolen gitu ya. Oke, betul, Bu. Oke. Karena malaria naik, maka akhirnya apa itu alatnya itu namanya? Fogging. Ya fogging gitu ya. Soalnya fogging tuh bisa di request kalau misalnya ada yang terkena malaria. Kalau misalnya kan biasanya kayak gitu kan, secara
kasat mata. Kalau misalnya tidak ada yang terkena kan nggak mungkin langsung di fogging kan, harus ada case dulu kan. Oke, betul itu. Berarti harus ada penderita dulu baru di fogging kan. Oke. Nah, kalau itu seperti itu termasuk silogisme hipotetis, apa namanya, jika maka. Jadi jika ada penderita malaria di suatu wilayah X, gitu ya, atau di desa atau bahkan di RT X, gitu ya, maka akan dilakukan fogging. Dan itu tidak hanya berlaku di Papua, bahkan di Surabaya pun, kalau misalnya ada satu penderita malaria di suatu RT ABC, ya, maka dia bisa request ke apa namanya puskesmas, ya, untuk melakukan permintaan dilakukan fogging. Nah, jika dilakukan fogging, maka populasi nyamuk berkurang. Jadi kesimpulannya, jika ada penderita malaria, maka populasi nyamuk bisa berkurang. Nah, ini secara logika silogisme hipotesis itu valid. Ya kan, jika ada penderita Berarti malaria, valid nggih, Bu? valid, maka dilakukan fogging. Kalau dilakukan fogging, otomatis populasi, ya jika dilakukan fogging, maka populasi nyamuk berkurang. Jika ada penderita malaria, maka populasi nyamuk bisa berkurang. Otomatis kan? Oke, Ibu, betul. Valid berarti nggih, Bu, nggih. Ya valid. Oke, Tuh, makasih, Bu. sama-sama. Kalau dilakukan fogging kan otomatis nyamuk malarianya mati kan? Oke, Ibu. Nah, ya udah. Setidaknya berkurang kan? Iya. Ya, yang Tapi saya apakah omongkan kan hanya bukan fogging aja, Ibu? populasi nyamuk. Kalau kalau misalkan eh, kamu kaitkan dengan apa? Rumah sakit penuh atau perawatan atau Kalau kesehatan. misalnya tentang Kan ini konteksnya kan obat-obatan harus gitu, dilihat toh. Dilihat contoh kayak iya. misalnya tubuh seperti bukan tubuh ya. Ya, contoh lainnya kayak tadi ya yang saya bilang contoh ya contoh. Jika hujan turun maka jalan basah, ya kan? Bisa seperti itu kan? Tapi kalau misalnya jika hujan lebat maka jalan basah. Tapi juga bisa jika hujan lebat maka banjir. Jadi tergantung dari konteksnya. Kita mau melihat dari segi apa? Kamu melihat dari malaria sama fogging, atau malaria sama pengobatan, atau malaria sama rumah sakit penuh. Kan berbeda-beda. Oke, Ibu. Baik, baik, baik. Iya kan? Benar nggak? Oke, Ibu, benar. Oke. Ya udah, tinggal dilihat konteksnya apa kalau mau silogisme hipotesis. Karena hipotesis kan ada silogisme apa namanya modus ponen, ya, atau modus tolen, atau yang tadi disjunktif, silogisme disjunktif. Tentang modus sendiri itu ada berapa tipe modus, Ibu? Loh, bukan tipe modus. Kita melihatnya dari logika apa? Kalau misalkan yang kamu katakan tadi itu logika induktif. Gitu, Ibu. Oke, Ibu. Iya. Kalau logika induktif berarti ada silogisme kategoris, ya, ada silogisme hipotetis. Jadi tergantung macam-macamnya. Kalau yang kamu lihat tadi itu kan kalau deduktif kan beda lagi, ya kan? Waalaikumsalam. Ya. Kalau misalnya silogisme kategoris, ya, berarti kategorinya adalah generalisasi.
Nah, berarti dia ditarik kesimpulan umum dari beberapa kasus khusus. Ya, misalkan yang Bu Rizky bilang kemarin itu, kamu tahu Taman Pelangi kan? Tahu Ibu. Nah, Taman Pelangi. Kamu berangkat hari Senin pagi. Ternyata Taman Pelangi itu macet. Selasa pagi, Taman Pelangi macet. Rabu pagi, Taman Pelangi macet juga. Ya. Sampai hari Minggu pagi, Taman Pelangi macet. Ya. Maka bisa ditarik kesimpulan, setiap pagi di Taman Pelangi selalu macet. Selalu mengalami kemacetan. Misalkan seperti itu. Atau contoh lagi, Desa A di Papua ditemukan kasus malaria. Desa B di Papua ditemukan 10 kasus malaria. Misalkan, Desa C di Papua ditemukan 3 orang anak terkena kasus malaria. Desa E gitu ya. Dari 5 desa gitu ya. Sampelnya kan tidak kecil desa kan. Ternyata ditemukan kasus malaria gitu kan. Berarti bisa disimpulkan bahwa di Papua saat ini, misalkan saat ini ya, memiliki prevalensi malaria tinggi gitu loh. Oke kan? Misalkan seperti itu. Tapi kalau cuma hanya ditemukan di satu desa saja, sedangkan yang lainnya tidak ditemukan, ya hanya di Papua satu desa saja, sedangkan Papua itu terdiri dari 100 desa misalkan, maka dia bisa jadi hasty generalization karena tidak representatif. Paham? Iya Ibu, makasih Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Sampun Bu, makasih. Nanti Oke. saya WA aja Ibu. Oh iya, silakan, silakan Mbak ke saya. Nomor saya di sini nih. Nih nomor saya ya. Ya, oke. Oke. Tidak terasa kita sudah apa namanya di akhir penghujung waktu perkuliahan di pertemuan ke-12 ini ya. Nanti mungkin eh, kalau ada penugasan ya nanti saya tuliskan di GCR dan lain sebagainya ya. Eh, Kebetulan saya ada rapat ya. Jadi saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di GCR atau langsung PM ke saya. Eh, saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Nanti saya WA Ibu. Ya, sama-sama. Oke, saya akhiri ya recordnya.